حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa ahkam terkait sutrah. Apa yang terjadi ijma' tentang permasalahan ini? Indak ya Badri. Bagi siapa? Yang terjadi ijma', yaitu kondisi yang terjadi ijma' padanya. Yaitu ijma' disyariatkannya sutrah tatkala tidak aman adanya orang yang berjalan di depannya. Itu yang dinukilkan ijma'. Terus kemarin kita bahas bahwasanya istilah masyru' itu cakupannya lebih umum, mencakup apa saja. Indak ya Ilhan, mencakup wajib maupun sunnah. Oleh karena itulah terjadi khilaf tentang hukum sutrah. Apakah sutrah itu hukumnya wajib ataukah sekadar mustahab? Yang rajih dalam masalah ini Abu Hanafi, hukumnya wajib. Apa dalil pokok sehingga antum mengatakan wajib? Nah, hadis yang sahih, la tusalli illa ila sutrah. Ini nas yang sangat kuat akhwan, karena dilarang untuk salat kecuali menghadap ke sutrah. Hadis man wa man akhrajah, Abdullah bin Amr, rawahu Ibnu Khuzaimah. Abdullah Ibnu Umar. Taib. Abdullah Ibnu Umar inda Ibnu Khuzaimah, la tusalli illa ila sutrah. Kemudian di sana ada yang juga sharih, bahkan ada perintah untuk mendekat. Hadis siapa Zakaria? Hadis siapa Salman? Enggak kecatat. Baik, hadis siapa Ukash? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bagaimana bunyinya Indak ya Rifki? Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Hadits Abi Sa'id inda Abi Dawud bi sanadin hasan. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka salatlah menghadap ke sutrah dan mendekatlah. Kadar mendekat yang sesuai sunnah jarak berapa? Indak Muhammad Sidho. 3 zira'. Bagus pakai apa? Pakai ungkapan syar'i 3 zira'. Baik, kalau dalam bahasa kita hasta lah bahas 3 hasta. Ini jarak
seorang berdiri sampai ke sutrahnya. Nah, kemudian bagaimana menggabungkan dengan hadis bahwasanya antara musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jidar, dengan tembok itu berjarak mamarsyah. Nah, jarak seekor kambing bisa lewat. Bagaimana mensinkronkannya? Indak ya Adnan. Allah. Bagaimana? Syukran. Taib. Jarak 3 hasta itu dari tempat berdiri sampai ke sutrah. Kemudian jarak mamar rusyah, yaitu selebar kambing bisa lewat, itu jarak 6 sujud, ya kepala, ya tempat sujud sampai ke sutrahnya. Sehingga yang sunnah khwanifillah, seorang ketika mendekat ke sutrah bukan berarti di saat sujud nempel di sutrah. Ini salah. Ini keliru dalam memahami waliyadnu minha. Nah, mendekatlah ke sutrah. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW ketika sujud masih ada jarak antara kepala beliau dengan tembok sejarak seekor kambing bisa lewat. Nah, taib. Apa hikmah disyariatkannya untuk menghadap ke sutrah ketika salat? Hanif. Apa hikmahnya? Taib, siyanatus shalah amma yaqta'uha, untuk menjaga salat dari hal-hal yang bisa memutusnya. Taib, terputusnya salat terbagi menjadi berapa? Indahnya ibadah 3, Masya Allah, tamam, had. Ada faedah ini dari ibadah. 2. Kok dikurangi 1, kenapa? Kita baru senang mau dapat faedah tambahan. Ada berapa? Ada 2, had. Nggak usah dibisikin. Apa? Taib, itu 2 jenis al-qata', yaitu qat'ul ibtal, yaitu yang batal salat dengannya, dan nuksan yang berkurang pahala dengannya. Apa saja yang apabila lewat di depan orang salat menjadikan salat seseorang batal? Putra. Ada 3, apa saja? Keledai, mau kedelai. Keledai. Terus wanita yang sudah balik dan anjing hitam. Taib. Bila lewat antara seseorang dengan sutrahnya, maka salatnya hukumnya apa ya? Batal. Kalau yang salat itu wanita, kemudian yang lewat di depannya wanita, bagaimana hukum salatnya? Indak ya Hamzah? Batal enggak? Tetap batal, walaupun sama-sama wanita. Kenapa? Karena hadisnya sharih menyebutkan pokoknya kalau lewat di depan orang yang salat wanita yang sudah balik, maka salatnya batal.
Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab baru. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, babu salatit tatawwu'. Bab salat tatawwu'. Dan pembahasan salat ikhwani fillah, terutama yang telah kita lewati terkait salat fardu, itu hendaknya betul-betul seorang mutqin padanya. Kenapa? Karena ketika keluar mayoritas pertanyaan biasa seputar salat. Karena juga hal yang penting untuk antum mengawali di antara hal-hal yang diterangkan kepada manusia setelah tauhid, ya salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu kapan saja ada seorang yang masuk Islam, maka kemudian Nabi mengajarinya salat. Jadi sebarkan tata cara salat yang benar di tengah-tengah umat, karena sungguh sangat memprihatinkan kalau kita melihat mereka-mereka yang salat dari kalangan awamun nas, banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang dijumpai. Itu yang salat, apalagi yang tidak salat. Nah, setelah membahas tentang salat fardu, kemudian hal-hal yang membatalkannya dan hal-hal yang dimakruhkan padanya, sekarang kita masuk pada pembahasan salatut tatawwu'. Perhatikan catatan kaki. At-tatawwu' huwa ma tabarra'a bihi al-insan min dhati nafsihi mimma la yalzamuhu. Mimma la yalzamuhu farduh. Jadi maksud dengan tatawwu' adalah perkara-perkara yang manusia itu memang melakukan dengan apa? Dengan kesadaran dari diri sendiri, dari hal-hal yang tidak mengharuskan dia untuk menunaikannya. Ini makna mudah dari tatawwu', yaitu sesuatu yang memang seseorang dia dari diri sendiri ingin untuk melakukan itu tanpa ada perintah yang sifatnya harus di dalam syariat. Ini makna secara istilah. Adapun secara lughah, ikhwan, tatawwu' itu sendiri dari tatawwa'a yatatawwa'u tatawwu'an. Wazan apa ini? Dalam bentuk wazan apa ini, Muhammad Aceh? Tatawwa'a apa? Wazan tafa'ala. Tafa'ala. Ya, secara bahasa dari tatawwa'a maknanya fi'lut ta'ah. Karena apa? Karena huruf pokok dari tatawwa yaitu ta, wawu dan ain. Tatawwa ay fi'lut ta'ah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, mana istilahi dari tatawwu' huwa ta'atun ghairu wajibatin min salatin wa sadaqatin wa shaumin wa hajjin wa jihad, yaitu perbuatan ketaatan yang tidak wajib, baik berupa salat, sedekah, puasa, haji maupun jihad. Yang diistilahkan dengan apa? Ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah atau mustahabbah, atau juga diistilahkan nafilah. Ini ungkapan-ungkapan yang lain, ikhwan, tentang apa? Tentang istilah tatawwu'. Berarti salatut tatawwu' maksudnya salat an-nafilah atau salat al-masnunah yang disunnahkan, atau mustahabbah, salat-salat yang disunnahkan sama.
Dengan kata lain, salat-salat yang tidak diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan setelah amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan sunnah sebagai bentuk rahmat dan kepemurahan Allah tabaraka wa taala. Nah, taib. Terlebih lagi masalah salat. Karena di antara hikmah disyariatkannya salat-salat sunnah yang pertama adalah apa? Nah, takmilu ma naqasa minal faraid yaumal qiyamah. Ini diantara hikmah pokok disyariatkannya salat sunnah, yaitu untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang dari salat-salat yang wajib pada hari kiamat. Dan kita yakin akhwan, salat wajib kita pun masih banyak bolong-bolongnya. Maka adanya salat sunnah ini jangan disia-siakan. Untuk bisa menyempurnakan ketika banyak kebolongan-kebolongan, banyak celah, banyak kekurangan di dalam salat fardu. Dalil untuk masalah ini yaitu hadis an rajulin minas sahabah. An rajulin minas sahabah. Bagaimana ini seorang laki-laki dari sahabat kita tidak tahu namanya, tapi kalau diterima riwayatnya bagaimana ini indak ya Iqbal? Nah, karena semua sahabat itu adil sehingga tidak masalah adanya 6 sahabat yang mubham siapa itu, namanya tidak tahu, tidak masalah. Yang penting diketahui dia sahabat. Sahabatnya mubham. An rajulin minas sahabah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatuh. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Wa illam yakun atammaha qala Allah azza wa jalla unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fatukmilu biha fariidatah. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Apa Umar? Yang pertama kali dihisab apa? Salat. Nah, jika dia menyempurnakan salatnya, maka ditulis baginya pahala dan balasan yang tamah, yang sempurna. Dan jika dia belum menyempurnakan salatnya, lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukumi dia salatnya tidak sempurna. Tapi lihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika didapati pada si hamba ini salatnya belum sempurna, qala Allah azza wa jalla unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fatukmilu biha fariidatah. Lihatlah, yaitu carilah, apakah kalian dapati untuk hambaku ini amalan-amalan sunnah sehingga bisa menyempurnakan dengannya salat wajib yang masih belum sempurna tadi. Jadi ini diantara hikmah pokok disyariatkannya salat sunnah. Apa tadi? Apa Zaki? Nah, menyempurnakan salat wajib yang masih kurang, atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada salat wajib di hari kiamat kelak. Hadis ikhwan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Hikmah yang kedua disyariatkannya amalan-amalan sunnah ikhwan yang tidak wajib sifatnya. Dikarenakan nawafil sababun linaili walayatillahi wa jalbi mahabbatih. Dikarenakan salat-salat sunnah itu sebab untuk bisa menggapai
walayatullah, dan untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa menjadi wali dari wali-wali Allah, sehingga hamba ini akan dibela, ditolong, diberi taufik, adalah dengan memperbanyak apa? Yahya, amalan-amalan sunnah. Baik. Dalilnya masyhur dalam hadis yang dikenal dengan haditsul wali. Apa itu haditsul wali, Kashfi? Hadits qudsi. Taib, ahsan. Hadits Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini syahidnya. Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan padanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu hal yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Dan terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang sunnah. Atau apa tadi istilah lainnya? Istilah lainnya apa tadi? Sudah tatawwu'. Nah, sampai kata Allah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kemudian fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'u'idhannah. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan berikan taufik padanya, sehingga mata, pendengaran, tangan, ikhwan, akan diberi taufik untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Ini juga sebagai wahana dan sarana untuk kita muhasabah diri, koreksi diri, ikhwan. Kalau diriku kok masih banyak hal-hal yang pengennya pada hal-hal yang buruk, mata pengennya melihat yang jelek-jelek, telinga masih condong untuk mendengarkan musik-musik, masih senang, masih ingin, kemudian tangan juga masih ingin untuk berbuat yang jelek-jelek, kaki masih ingin berjalan menuju tempat-tempat yang jelek. Maka ini sarana koreksi diri bahwasanya Allah belum mencintai si hamba. Karena kalau Allah mencintai dia, Allah akan berikan taufik pada anggota-anggota tubuhnya untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Jika dia meminta, Allah akan beri. Jika dia minta perlindungan, maka Allah akan lindungi. Hikmah yang ketiga, ikhwan, an-nawafil sababun lidukhulil jannah. Nah, amalan-amalan sunnah, terkhusus di sini salat-salat sunnah, sebab untuk seorang masuk ke dalam surga. Telah kita lewati dalam salat rawatib yang 12, hadis Ummu Habibah. Habibaya Ismail. Man shalla 12 rak'ah fi yaumin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, wa fi riwayatin min ghairi fardhah, selain yang fardu, maka dibangunkan untuknya rumah di surga. Demikian pula hikmah yang keempat, banyaknya salat sunnah, ikhwan, sababun limurafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Sebab untuk bisa bersama dengan Nabi di surga. Sebagaimana dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, ketika Rabi'ah meminta, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta untuk bisa bersamamu di surga wahai Nabi.
Maka Nabi mengatakan au ghaira dzalik, atau selain itu. Nah, tapi Rabi'ah tetap meminta hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk bisa mewujudkan permintaanmu dengan banyak sujud. Banyak sujud maksudnya apa ini Talha? Banyak melakukan salat. Loh, bukankah salat yang fardu cuma 5 kali? Nah, bagaimana bisa memperbanyaknya? Memperbanyak dengan salat-salat sunnah. Tapi ini 4 hikmah pokok ikhwan dari disyariatkannya ibadah sunnah, dan terkhusus yang kita bahas adalah salat sunnah. Imam As-Sadi rahimahullah ta'ala mulai pembahasan tentang salatut tatawwu wa akaduha, dan yang paling kuatnya dari sisi kesunnahan adalah salatul kusuf, yaitu salat kusuf. Alasannya apa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan ini fi'il, perbuatan, contoh dari Nabi. Wa amara biha, dan Nabi memerintahkannya. Nah, perhatikan catatan kaki dulu, baru kita nanti membahas hukum dari salat kusuf tersebut. Ai akadu salatit tatawwu hiya salatul kusuf. Maksudnya, nah, salat sunnah yang paling kuat penekanannya untuk ditunaikan adalah salat kusuf. Apa itu salat kusuf? Wal kusuf huwa inmihaku nuri asy-syamsi aw dhaw'il qamari fi waqtin makhsus. Inmihaq yaitu mahq, yaitu apa? Hilangnya atau zahabu nuri syams. Nah, hilangnya cahaya matahari atau cahaya bulan pada waktu yang khusus dengan kadar yang khusus. Nah, karena apa? Tidak mesti harus apa hilang semuanya, karena gerhana bermacam-macam, ada yang total, ada yang sebagian. Sehingga intinya ada bagian dari cahaya matahari atau cahaya bulan yang apa? Yang hilang. Wa yusamma kusufan au khusufan. Dinamakan dengan kusuf maupun khusuf. Ini boleh kedua-duanya. Dan boleh digunakan baik untuk qamar maupun asy-syams. Dan terjadi khilaf di sini tentang hukum salat gerhana yang dirajikan oleh Imam As-Sa'di, hukumnya sunnah. Kita baca dulu alasan dan dalilnya. Wahia sunnatun muakkadah, dan salat gerhana menurut pendapat ini sunnah muakkadah. Wadzalika li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Yang demikian itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan memerintahkannya. Kama fi hadithi Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah. Matahari dan bulan adalah 2 ayat dari ayat-ayat Allah yang Allah menakut-nakuti dengan keduanya hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Dan sesungguhnya keduanya tidaklah mengalami gerhana dikarenakan kematian seseorang dari kalangan manusia. Kenapa Nabi katakan demikian? Kenapa? Indaka ibrar. Kenapa Nabi mengatakan ketika terjadi kusuf sesungguhnya gerhana itu bukan disebabkan karena kematian seseorang? Nah, karena Nabi Ibrahim, karena bertepatan dengan wafatnya siapa? Nabi Ibrahim. Putra beliau yang bernama Ibrahim. Nah, tapi bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah wafat jauh-jauh
tahun sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena bertepatan dengan wafatnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar manusia tidak menyangka yang aneh-aneh bahwasanya terjadinya gerhana karena sedih dengan kematian Ibrahim putra Nabi ini dan itu. Sehingga Nabi segera menepis sangkaan itu. Taib. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'ullaha hatta yakshifa ma bikum. Apabila kalian melihat gerhana tersebut, ya, sebagian, idza ra'aitum minha syai'an, tidak dituntut melihat semuanya. Melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka salatlah, berdoalah pada Allah sampai tersingkap apa yang menimpa kalian itu berupa gerhana. Karena perkara itu Allah tetapkan untuk menjadikan kita takut kepadanya, bukan malah untuk dijadikan sebagai panorama dan dijadikan hiburan untuk dilihat, dinikmati, bukan. Tapi kita diperintahkan untuk salat. Tapi ini dalil yang menyatakan hukumnya sunnah, ikhwani fillah. Dan kalau kita perhatikan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan ini, kita jelas melihat bahwasanya hadis menjadi pendukung pendapat yang menyatakan wajibnya. Pendapat yang menyatakan wajibnya, dan itulah pendapat yang rajih. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fasallu, salatlah kalian. Dan hukum asal dari perintah menunjukkan wajib. Dan kita tidak mendapati dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya tersebut. Dan itu merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana beliau tegaskan, wala yajuzu tarku salatil kusufi indi li musafirin wala muqim. Tidak boleh meninggalkan salat kusuf di sisiku, yaitu pendapatku tidak boleh meninggalkan salat kusuf bagi orang musafir, tidak pula orang yang mukim. Wala li ahadin jazalahu an yusalliya bihal bi imamin tuqaddimuhu wa munfaridan in lam yajid wa kadzalika khusuful qamar. Jadi tidak boleh meninggalkan seorang pun yang dia boleh untuk melakukan sholat saat itu. Berarti keluar darinya wanita-wanita haid dan nifas, karena tidak boleh sholat. Tapi siapapun yang boleh sholat dan telah terkena taklif, seorang balik dan aqil, tidak ada yang menghalangi untuk dia sholat, maka wajib untuk menunaikannya. Dan pendapat tentang wajibnya dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim, demikian pula Imam Syaukani, Imam Al-Albani, Syekh bin Utsaimin, dan para ulama kita, masyayikh kita saat ini. Mereka tegas menyatakan tentang wajibnya salat gerhana berdasarkan nas yang sharih dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah fardunya ini fardu kifayah ataukah fardu ain? Baik. Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala katakan ikhwan dalam Syarhul Mumti', wa sahih anna salatal kusufi fardun wajibun. Yang sahih, salat kusuf itu
salat fardu, wajib. Imma 'alal a'yan wa imma 'alal kifayah. Yang kemungkinan wajibnya itu wajib ain atau wajib kifayah. Wa annahu la yumkinu lil muslimin an yarau indzarallahi bi kusufi syamsi wal qamar thumma yad'u shalah. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biha. Dan tidak mungkin, dalam artian tidak boleh kaum muslimin melihat peringatan dari Allah berupa gerhana matahari dan bulan kemudian meninggalkan salat, tidak menunaikan salat gerhana bersamaan dengan Rasul telah memerintahkannya. Wa amara bis shadaqati wat takbiri wal istighfari wal idqi wal faza'i ila shalah, dan memerintahkan untuk sedekah, takbir, istighfar, membebaskan budak dan bersegera menuju salat. Wa hasala minhu syai'un ma lam yakun ma'lufan min qabl, dan terjadi dari beliau, yaitu beliau melakukan sesuatu yang tidak dikenal sebelumnya, yaitu salat yang memiliki kaifiyah khusus. Kaifiyah khusus yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Naam, fa kaifa taqtarinu biha hadhil ahwalu ma'al amri biha thumma naqulu hiya sunnah. Lau tarakahal muslimun lam ya'tham. Terus bagaimana bersama dengan semua ini, perintah yang jelas, juga kondisi Nabi yang begitu terburu-buru, kemudian kita mengatakan itu hukumnya sunnah, seandainya kaum muslimin meninggalkannya tidak berdosa. Ini tentunya pendapat yang sangat lemah. Fa aqallu ma naqulu fiha innaha fardhu kifayah, dan minimal yang kita katakan tentang salat kusuf adalah fardu kifayah. Ini minimalnya. Tayyib. Dan telah kita lewati tadi akhwan zahir dari perkataan Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh An-Nawawi dalam Majmu' menunjukkan itu apa? Fardu ain. Bagi yang mendapati kusuf, yaitu yang melihat kusuf, yang mendapati gerhana, akhwan, wajib atasnya untuk melakukan salat gerhana. Tayyib. Mungkin itu dulu. Kita ambil tugas antum menghafal tentang apa? Tentang hadis salat kusuf yang disebutkan di sini, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka